Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Textcast 611, podcastnya KPP Pratama Surabaya Genteng. Kami kasih tahu yang kamu mau tahu. Oke, pagi-pagi sarapan buah. Cakep. Saya yang cakep ya. Siap, oke. Karena ada saya cewek yang di sini. Kalau saya juga Jangan cakep lupa jalan kaki. Siap. Jumpa lagi bersama saya Dia. Kali ini bersama Kak Bayi Haki. Tepuk tangan buat kita dong, Kak. Ya, terima kasih. Anggap aja ada seribuan orang yang lihat kita. Banyak kok di situ tuh, di pojokan tuh. Kok serem ya. Oke, hai kawan pajak, jumpa lagi bersama saya Dia, penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Genteng, dan pastinya di sini saya tidak sendiri. Sama siapa? Sama ini dia. Saya Bayi Haki. Ya, silakan kenalan dulu siapa sih Kak Bayi Haki ini. Ya, perkenalkan ya. Kemungkinan kalian belum pernah kenal kan? Iya, belum. Iya, kayaknya baru pertama kali ya. Betul. Ya, betul. Saya juga baru kenal. Siap. Nama saya Iya, Bayi ya. Haki. Mungkin Ya. bisa kawan pajak bisa panggil Kak Bayi ya. Ya, bye-bye gitu. Siap. Saya kebetulan ini petugas verifikasi lapangan terkait PKP. Oke, baik. Nah, Ya. kenapa kita mengundang Kak Bayi Haki yang sangat ganteng ini Iya di dong. podcast kita? Apa penyebabnya? Yaitu sesuai dengan bahasan kita kali ini, Kak Iya, Bayi. betul. Yaitu tentang PKP. Apa itu PKP? Bisa PKP dijelaskan, itu Kak Bayi Haki? kepanjangan dari kependekan Kependekan, ya, ya. kependekan PKP dari itu pengusaha kependekan. kena pajak. Oke. Apa sih pengusaha kena pajak Apa? itu? Pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang bergerak di bidang jasa ataupun pengadaan barang. Itu yang dikenakan pajak. Oke. Pajak lebih PPN ya. PPN lebih ya. PPN. Beda, Secara singkat sih seperti itu ya. Iya. Bedanya dengan PHP apa ya, Kak? Aduh, agak ini ya, Enggak. agak ya pertanyaannya. Kayaknya dari PHP itu skripnya nggak ada kayaknya. Memberi harapan pasti, Kak. Palsu Ya. sih. Jangan salah, enggak bercanda Oke. ya. Jadi nantinya wajib pajak yang berstatus PKP akan pasti terkait dengan kewajiban PPN ya. Ya Kak betul, Bay, ya? terkait dengan Nah. kewajiban PPN. Nah, terus wajib pajak melaporkan ini apakah wajib dikukuhkan sebagai PKP atau memang pilihan dari wajib pajak sendiri seperti itu? Oh iya, jadi tidak semua wajib pajak itu PKP ya Kak. Jadi ada beberapa. Tidak semua wajib Tidak semua wajib pajak. Yang langsung daftar langsung PKP. Jadi tidak ya? seperti itu. Jadi PKP itu sebenarnya semacam fasilitas untuk pemungutan PPN. Jadi kalau misalkan mau PKP itu sebenarnya ada batasannya sebenarnya. Batasnya itu adalah 4,8 miliar satu tahun pajak. Untuk omsetnya Untuk ya? omsetnya satu tahun, betul. Tetapi kalau misalkan tidak nyampe 4,8, itu boleh mengajukan PKP. Kalau misalkan emang mau taat pajak nih sebagai pungut PPN, Mau mungut boleh. PPN ya? Iya, boleh aja sih sebenarnya. Kami juga senang kan ya? Iya, jadi kan membantu pemasukan negara kita ya. Iya, PPN juga ya diakomodir lah untuk misalkan pemasukannya, pajak masukannya gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi PKP, untuk PPN yang dipungut bisa jadi kredit pajak gitu ya? Iya, betul juga. Bisa kredit pajak, seperti itu. Oke, jadi ini adalah pilihan ya, semacam Ya, opsi betul. ya? Semacam opsi. Tapi kalau misalnya udah 4,8, itu bukan opsi. Itu sudah wajib. Wajib itu. Kalau enggak, itu nanti bisa ada pengukuhan jabatan. Pengukuhan PKP jabatan, seperti itu. Pengukuhan PKP jabatan itu seperti apa, Jadi Pak kalau Bay? misalkan sudah diketahui nih oleh kita ya, kita orang pajak, kalau misalkan udah 4,8 lebih tapi tidak PKP, itu nanti kita bakal pengukuhan PKP secara jabatan dan tentunya itu bakal ada denda. Karena tidak mengukuhkan secara PKP padahal sudah lebih dari 4,8. Iya. Nah, kawan pajak di sini pastikan untuk menghitung omsetnya Iya, setiap bulan betul, ya. ya. Dan di rekap ya, dari Direkap. Januari sampai Desember itu berapa omsetnya. Kalau sudah melebihi 4,8 M, Itu wajib mengajukan PKP. PKP. Iya, betul. Kalau tetap nggak mau ngajukan, tenang aja, nanti ada jabatan. Ada jabatan, ada denda di belakangnya. Nah, sayang sekali ya kalau Iya. misalnya ada sanksinya gitu, kalau pajak tiba-tiba dapat surat Surat cinta pengukuhan ya. PKP ya, terus dapat surat cinta dari DJP, itu sayang sekali. Iya. Pastikan untuk mencatat dan merekam omsetnya ya, Kak Bay. Siap. Lalu bagaimana dengan cabang? Oh iya, Cabang kapan cabang. bisa PKP, Kak Bay? Kalau saya sebutkan tadi kan 4,8 itu 4,8 omset
dari pusat dan cabang itu kalau sudah 4,8 itu wajib PKP. Oke, jadi Digabung lah, akumulasi lah digabung istilahnya, ya seperti itu. Nah, untuk cabang apakah PKP? Sebenarnya untuk cabang itu dari dulu itu boleh PKP, boleh mengeluarkan faktur, boleh mengkreditkan faktur pajak. Tapi ini Kak Dia, terkait dengan peraturan terbaru per 1 Juli 2024, itu ada namanya pemusatan PPN. Oke. Jadi semua PPN 1 Juli itu tahun ini ya? Tahun ini betul, ya. Jadi per 1 Juli 2024 ini semua PPN dilakukan pemusatan. Jadi yang melakukan administrasi faktur itu hanya pusatnya saja, cabang itu tidak. Oke. Iya, seperti itu. Tapi kalau dulu-dulu masih bisa. Masih bisa ya Iya. cabang membuat faktur ya? Jadi mulai sekarang, mulai per 1 Juli sih, berangsur-angsur yang punya pusat, yang punya cabang PKP itu harus sudah memilih pemusatan PPN. Seperti itu diwajibkan ya? Diwajibkan. Oke, jadi ada peraturan yang terbaru ya. Kan pajak mulai 1 Juli tahun 2024 untuk cabang ini harus jadi satu sama pusat ya? Iya, pemusatan PPN. Dan iya. Pengadministrasian PPN-nya dilakukan oleh pusat. Pusat ya, mungkin biar lebih efisien dan gampang kali ya pusat untuk merekapnya semuanya gitu kali ya. Daripada nanti cabang input, pusat input, takutnya mungkin ada kedobelan. Iya, takutnya seperti itu. Mungkin ya kalau udah dipusatkan jadi enak kan, jadi udah menghitungnya nggak ada yang miss seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana sih cara wajib pajak ini melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP? Oh, kalau mau PKP gitu ya. Caranya seperti apa? Saya mau omset saya sudah 4,8 4,8 M, ya. atau saya belum misalkan 4,8 tapi saya mau PKP, biar saya bisa mengut PPN kayak ya, gitu. Betul. Jadi kalau misalkan mau pengukuhan PKP itu boleh diajukan secara tertulis maupun elektronik ya Kak. Tapi untuk yang fokus di sini kita fokusnya ke yang secara tertulis saja dulu ya. Soalnya untuk yang secara elektronik masih belum terakomodir sepenuhnya ya Kak. Jadi tapi nanti ya kedepannya isu-isunya, bukan isunya sih, bakal insya Allah bakal ada launching super aplikasi ya. Iya betul, dari di Cortex nanti. Jadi semuanya bisa dilaksanakan secara online betul ya Kak Dia. Jadi kalau misalkan secara tertulis itu boleh disampaikan secara langsung atau pos atau melalui jasa ekspedisi yang lain. Oke, bisa melalui pos juga ya? Iya betul. Ya. Itu permohonan PKP-nya. Nah, untuk dokumennya apa saja nih yang harus diserahkan? Kalau dokumennya sih tergantung kriteria wajib pajak ya Kak Dia. Ada kan wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan ataupun instansi pemerintah. Mungkin kita di sini ini saja kali ya, kasih contoh yang badan kali ya Kak. Karena mayoritas yang mengajukan PKP itu kebanyakan yang badan. Wajib pajak badan. Iya, di sini kan kebanyakan yang saya lihat juga badan ya. Iya, betul. Kalau badan itu yang pertama pasti ini apa namanya? Akte pendirian. Akte pendirian. Akte pendirian itu wajib. Akte pendirian atau dokumen lain sejenisnya. Terus yang kedua itu adalah identitas para pengurus atau penanggung jawab. Iya, betul. Nah, di identitas tersebut itu ialah KTP dan NPWP. Itu wajib. Kalau misalkan tidak ada itu, ya kita tidak bisa melanjutkan. Nah, ya, selanjutnya gimana? Nah, selain syarat dokumen itu ada syarat administratif juga Kak. Oke, jadi nggak hanya permohonan ya? Iya, tapi jadi harus ada persyaratannya. Wajib ya, semacam administratif bukan tertulis ya. Iya. Jadi kalau untuk pengajuannya itu minimal sudah lapor SPT 2 tahun terakhir. Dan untuk SPT badannya dan SPT pengurusnya Kak. Pengurusnya juga, harus lapor. Jadi kalau belum lapor di sistem kami nggak bisa, itu ditolak seperti itu. Terus dan kedua yang tidak kalah penting yaitu tidak mempunyai utang pajak. Utang pajak. Iya, itu yang fokusnya juga sih. Jadi tidak punya utang pajak, itu yang paling penting. Yang kedua yang tidak kalah penting itu sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir. Nah, ini pastikan kawan pajak di sini ya, baik badannya ataupun pengurusnya sudah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir. Betul ya Kak Dia. Bisa jadi wajib pajak badan itu terdaftar di KPP kita. Ya, bisa Namun, jadi. pengurusnya bisa terdaftar di KPP lain. Nah, jadinya kita kan nggak bisa ngecek ya, Kak betul. Itu pengalaman permohonan di loket seperti itu. Jadi pastikan ini untuk pengurusnya semuanya sudah lapor. Iya. Dan tidak ada tunggakan pastinya. Iya, itu yang paling penting sih, nggak ada tunggakan. Soalnya kalau misalkan kayak kasus NPWP baru atau instansi pemerintah ya Kak, itu kan nggak ada SPT
SPT tahunan atau SPT Tidak ada. tahunannya belum lapor Ya 2 tahun betul, terakhir misalnya kan, baru terdaftar tahun ya, 2024 ini ya. ya, Heeh. itu kan nggak bisa ya melampirkan ataupun administratif 2 tahun terakhir. Iya, karena belum bisa, belum wajib lapor Iya, tahun 2024. betul. Kalau Nah, seperti itu? Kalau seperti itu yang paling wajib itu tidak punya tunggakan, Kak. Oke. Yang paling penting itu tidak punya tunggakan pajak. Itu dari sistem kami sudah bisa diproses untuk pengukuhan PKP-nya. Ya, baik. Nah, tidak hanya badan tapi juga ada instansi pemerintah ya. Iya, boleh, kalau boleh. mau untuk mengajukan PKP ya. Iya. Nah, di sini untuk yang mengajukan permohonan ini siapa sih Kak Bay? Boleh siapa aja nggak? Misalnya wakilnya atau pegawainya. Ini untuk pengajuan permohonannya aja. Iya, untuk pengajuan permohonannya aja sih sebenarnya boleh pegawainya ya, Boleh Kak. pegawainya. Boleh juga secara ekspedisi atau pos tadi. Itu tidak harus yang tertera di akta pendirian, tidak harus. Oke. Yang harus itu nanti pada tahap selanjutnya. Ya, nah Mungkin ini adalah pertanyaan tahap selanjutnya pertama. itu ya. Bagus. Boleh dilanjutkan sendiri loh. Nggak, jadi itu adalah permohonannya. Langkah pertama adalah permohonan dulu. Permohonan pengajuan PKP-nya. Selanjutnya adalah apa, Kak Bay Haki? Kalau selanjutnya mengajukan permohonan. itu biasanya nanti terkait dengan pekerjaan saya nih, Kak. Oke, lanjut. Ini sangat Iya. berhubungan dengan pekerjaan Kak Bay Iya, Haki. pekerjaan saya setiap hari nih. Iya, setiap hari ya? Enggak setiap hari juga sih, tergantung ada Oh iya, tergantung pengusulan, ada permohonan atau permohonan enggak. PKP apa tidak. betul. Jadi kan saya kebetulan petugas verifikasi lapangan terkait pengukuhan kena pajak. Jadi setelah mengajukan permohonan wajib pajak, ini langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kami akan datangi. Jadi Yang petugas pasti. pajaknya ya Mas Bay Haki ini Iya, atau ada saya. petugas yang lain? Ada petugas yang lain. Kebetulan kami bertiga. Itu biasanya dua orang kami bergantian untuk verifikasi lapangan. Kak Verifikasi Dia. lapangan itu seperti apa, Kak Bay? Ya, verifikasi lapangan itu terkait dengan keabsahan sih, kevalidan dari badan usaha tersebut. Kalau Ya. misalnya badan. Seperti yang pertama yaitu objek dan subjeknya ada. Memang benar-benar ada. Memang benar-benar ada, bukan ditemukan. hal gaib gitu. Iya. Iya, seperti Kasat itu. mata gitu. Kasat mata lah gitu. Tiba-tiba Kak Bay Haki lihat kok nggak ada. nggak ada gitu. Terus yang pasti usahanya itu apa gitu loh, Oke. bukan yang ilegal gitu istilahnya. Nggak abal-abal Nggak ya. abal-abal gitu. Benar-benar ada usahanya dan betul, sesuai ada dengan usahanya. kriterianya. Terus juga pegawainya ada dan segala macam untuk pendistribusian barang misal atau jasa dan segala macam itu valid. Jadi kami yang penelitiannya itu lebih ke keabsahan yang di pengajuan pengukuhan PKP-nya tadi. Oke, nah Jadi kalau sudah valid, kami datang bikin laporan, lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini saat Kak Bay Haki mendatangi wajib pajak, pernah ada pengalaman nggak wajib pajaknya ini mungkin terbata-bata jawabnya adalah, ya, atau adalah. mungkin wah usahanya nggak ada. Usahanya ini kayaknya Iya. mencurigakan gitu Iya. ya, ada lah. Kan ini PKP kan agak ini juga ya Kak, apa namanya, bisa mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran juga kan ya. Iya, betul. Itu kalau misalkan kita tidak teliti dalam apa namanya verifikasi lapangan, lapangannya. takutnya itu badannya badan yang fiktif, terus memberikan faktor-faktor fiktif, padahal barangnya tidak ada, itu kan rugi buat negara. Betul sekali. Iya, jadi kalau misalkan terkait ada apa tidaknya waktu saya ke lapangan, itu pernah. Pernah. Jadi Iya. kan seperti yang saya sampaikan tadi nih Kak Dia. Jadi saya tanya terkait usahanya apa, Usahanya apa. subjeknya siapa, objeknya apa gitu loh. Misalkan lokasi usahanya di mana gitu. Itu saya tanya. Padahal dia ada di akta waktu itu. Terus saya tanya, tapi dia tidak bisa jawab dengan lancar. Oh, baik. Dan dia minta bantuan temen yang padahal itu bukan siapa-siapa gitu loh. Secara logika aja sih kalau misalkan emang Kak Dia punya usaha kan ya, Iya. bikin badan. Kalau ditanyain tentang badannya Kak Dia, maksudnya tentang pasti usahanya, paham lah pasti ya. paham lah ya. Mau dibawa kemana, Pertanyaan apa alurnya saja gimana, pasti ngerti ya, Iya. kalau saya Kalau sebagai- emang bener Iya. ya seperti itu. Ya kalau misalkan nggak bener, kami buat laporannya ditolak. Oke, jadi Seperti permohonan PKP-nya itu kan sebentar kita balik lagi ke permohonan PKP Iya, tadi ya. yang tadi. Untuk jangka waktunya adalah berapa Satu hari Kak? kan, Satu hari. setelah pengajuan itu pengajuan PKP-nya kami terima itu dari teman-teman di depan pihak Di loket frontliner TPT ya, itu akan menerbitkan SPPKP surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Iya. Satu hari. Satu hari kerja setelah permohonan diterima. Oke, nah Jadi- setelah ada SPPKP belum tentu
mereka belum wajib tentu pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP. sudah dikukuhkan. Sudah dikukuhkan. Sudah dikukuhkan. Tapi Namun- belum tentu bisa menerbitkan faktur. Harus Iya, ada verifikasi benar, lapangan dulu ya. tadi, seperti saya sama teman-teman lakukan. Jadi kalau misalnya sudah dikukuhkan, memang sudah dikukuhkan. Tapi pas pada kami petugas lapangan survei tapi tidak valid, Tidak valid. kami buat laporan tidak valid atau penolakan. Nanti dari teman-teman di depan di frontliner itu akan menerbitkan pencabutan PKP. Pencabutan PKP. Iya. Ya. Jadi meskipun SP PKP-nya sudah ada, tapi kalau misalkan usahanya tidak valid, itu nanti bisa diterbitkan SK pencabutan PKP. Oke, baik. Jadi seperti itu. Jadi ya itu penting juga sih penting untuk ya, verifikasi lapangan betul. untuk memeriksa apakah valid apa tidak tentang usahanya. Nah, Gitu. ini Kak Bayi Haki juga tugasnya lumayan berat juga ya. Iya, Harus berat-berat gampang memastikan- juga sih kalau gampang misalkan ya. iya kalau misalkan valid sih gampang Iya, ya. ya. Kalau misalkan yang disembunyi-sembunyiin kan Ya itu yang agak susah itu ya. yang agak susah kita Disembunyiin nebaknya harus gitu kan. mencari-cari dan mereka kayak mengada-ada. Iya. Bisa jadi ya. Iya. Oke, jangan sampai seperti itu ya kawan pajak ya. Iya, betul, kawan Pastikan pajak. usahanya itu benar-benar ada dan valid. Valid. Terus juga kalau misalnya pengusaha kena pajak ini mengajukan kantornya menggunakan V-Office, Kak. Itu Oh seperti iya, apa? V-Office. Ada syarat tambahannya, Kak. Iya. Kalau misalkan pengajuannya pakai V-Office virtual itu office, virtual office iya ya. virtual office ya kan pajak. V-Office, virtual office berarti itu kantornya semacam virtual, tetapi di dalam hukum itu diakui seperti itulah. Ada surat sewanya dan segala macam. Nah itu tambahannya. Persyaratan tambahan ya, tambahannya di Kak, permohonannya di ya. permohonan itu harus ada surat perjanjian sewa virtual office. Virtual office. Yang kedua, yang kedua itu harus ada surat izin usaha atas usahanya tersebut di virtual office itu tadi. Itu harus dua dokumen itu harus dilengkapi pada saat pengajuan PKP. Permohonan PKP. Iya. Nah, setelah Kak Bayi Haki melakukan verifikasi lapangan, Ya. itu jangka waktunya berapa hari Kak dan apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Oh, yang dilakukan Istilahnya. wajib pajak. Setelah kami buat verifikasi lapangan, kalau misal valid nih Kak ya. Iya. Kalau misalkan valid, itu nanti wajib pajak diminta untuk pengajuan sertifikat elektronik sekaligus dengan aktivasi akun PKP. Aktivasi akun PKP. Nah, yang perlu catatan di sini, yang biasanya banyak miskomunikasi, itu di pengajuan sertel dan aktivasi akun, Kak. Oke. Kan kalau misalkan secara aturan di Per 04 ya 2020. Oh iya, kita juga dari awal belum menyebutkan Iya, aturannya. iya, sampai lupa karena Iya, keasikan ngobrol ya. Iya, kita sampai asik ngobrol nih. Jadi dasar Peraturannya, hukumnya dasar itu hukumnya apa nih, Kak? di Per 04 2020. Di situ dijelaskan memang untuk pengajuan sertel boleh secara ekspedisi atau pos. Pengajuan sertifikat elektroniknya. Pengajuan sertifikat elektroniknya, tetapi yang wajib datang pada saat itu di akte pendirian itu pada saat aktivasi akun, Kak. Aktivasi akun PKP. Nah, Jadi, itu ada jangka waktunya juga, Kak, dia. Jadi sejak permintaan aktivasi akun dan sertel itu jangka waktunya 10 hari. 10 hari dari permintaan sertifikat elektronik iya, dan aktivasi akun tadi. akun. Iya. Nah, mungkin sebagian besar kawan pajak di sini wajib pajak yang sudah mengajukan PKP mending dibarengkan ya, biasanya berbarengan ya antara. Biasanya sih ini Kak, kami biasanya biar tidak repot WP bolak-balik, iya, biasanya sih betul. kami sarankan untuk pengajuan pengukuhan PKP terlebih dahulu, menunggu konfirmasi diterima atau ditolak dulu. Kalau misalkan emang diterima, biasanya teman kami menghubungi untuk pengajuan sertel sekaligus aktivasi akun. Aktivasi akun. Biar WP-nya tidak bolak-balik, Kak. Kasihan juga betul. sih kalau misalkan sudah pengajuan sertel dan ternyata pas verifikasi lapangan ditolak kan, ya gimana ya? Bolak-balik ya. Ya bolak-balik juga, kasihan juga kan. Jadi mending diketahui dulu setelah verifikasi lapangan itu diterima atau ditolak, baru dikonfirmasi ke WP untuk lanjut ke pengajuan sertel dan aktivasi akun. Iya. Sekaligus dengan ini tadi membawa orang ya. Membawa orang ini, yang- bukan membawa yang sih, menyerahkan. menghadir. Yang menyerahkan permohonan Iya, harus tadi yang harus ada di akte pendirian atau surat penunjukan pengurus tadi. Oke, jadi Wajib. Salah beda satu ya? saja ya, Kak.
salah satu. Perlu kita garis bawahi bahwa untuk pengajuan permohonan PKP itu bisa diwakilkan ya, untuk permohonan awal ya. Nah, boleh. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi lapangan, ada keputusan diterima atau tidak, wajib pajak akan dihubungi. Ya, betul. Maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP. Namun yang mengajukan harus pengurus yang ada di aktenya. Akte pendirian atau surat penunjukan. Iya, tidak bisa diwakilkan oleh pegawainya. Tidak bisa ya. Nggak bisa. Itu soalnya emang ketentuan dari pernya tadi Kak, per 04 tadi ya. Nah, selanjutnya maka wajib pajak mendapatkan aktivasi akun PKP itu jangka waktunya. Kalau misalnya gini nih, wajib pajak belum mau mengajukan sertifikat misalnya, kan cuman mengajukan permohonan PKP ya. Saya mengajukan permohonan PKP. Nah, saya sudah dapat SPPKP 1 hari kerja. Ya, betul. Namun saya di sini sebagai yang mengajukan belum mengajukan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP. Itu nanti apa yang akan terjadi Kak Bay? Sampai kapan jangka waktunya harus mengajukan sertifikat elektronik dan aktivasi akun? Iya, itu di Per 04 juga sudah dibahas Kak. Jadi di Per 04 sejak pengukuhan PKP, setelah 1 hari setelah pengajuan PKP itu 3 bulan. 3 bulan setelah pengajuan PKP. Itu wajib ada tindakan dari wajib pajak untuk pengajuan sertel dan aktivasi akun. Kalau misalkan dalam jangka waktu 3 bulan itu tadi tidak ada aktivitas misalkan atau WP-nya udah lupa, nah dari 3 bulan itu kita akan menerbitkan surat pencabutan PKP-nya Kak. Jadi dalam waktu jangka 3 bulan itu kesempatan wajib pajak untuk mengajukan permohonan aktivasi akun dan sertelnya. Nah, kalau untuk pengajuan sertel ke aktivasi akun itu 10 hari. Pengajuan sertifikat elektronik ke aktivasi akunnya 10 hari. 10 hari iya. kerja. Tapi dari pengajuan PKP ke pengajuan sertel dan aktivasi akun itu jangka waktunya paling lama 3 bulan. 3 bulan itu ya. Nah, di sini kawan pajak pastikan setelah mengajukan permohonan PKP bisa follow up ya, apakah PKP-nya itu diterima atau tidak. Pasti di follow up dari teman kami ya, pasti petugas pajaknya pasti akan memfollow up. Pasti menghubungi dengan nomor yang sudah tertera pada lembar pengajuan lembar permohonan. Nah, di situ setelah di follow up oleh petugas pajak pastikan langsung mengajukan sertifikat elektronik dan aktivasi akunnya. Betul Kak. Siapa tahu nanti lupa ternyata Kak Bay ya. Sudah dihubungi, oh iya saya mengajukan ternyata lupa atau nggak sempat. Sampai 3 bulan kan ya sayang harus mengajukan ulang kalau misalkan pengen seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak Bay Haki, apalagi yang mau saya tanyakan? Bentar. Mungkin ini saja ya Kak. Mungkin bisa ditambahkan apa lagi? Untuk kawan pajak kalau misalkan pengen pengajuan PKP, pastikan dulu semua persyaratannya tadi seperti pelaporan SPT tahunan, tidak ada tunggakan, boleh ditanyakan ke KPP terkait dulu, terdaftar. Kalau misalkan seperti Kak Dia tadi, kalau misalkan pengurusnya bukan KPP sini gimana? Tanyakan ke KPP terdaftarnya. Apakah sudah lapor? Ya sudah. Kalau sudah lapor, apakah ada tunggakan? Ya, kalau misalnya nggak ada tunggakan, itu boleh langsung mengajukan PKP. Soalnya kalau misalkan sudah mengajukan PKP ternyata pas dicek belum ada tunggakan, itu kan harus ditolak dulu. Kasihan kan bolak-balik. Iya, jadinya kan bolak-balik ya. Jadi kasihan aja sih. Cuman catatannya untuk wajib pajak. Untuk kawan pajak ya itu saja, syarat administratifnya sudah lapor 2 tahun terakhir dan tidak ada tunggakan itu sudah terpenuhi. Selanjutnya apalagi ya Kak Bay Haki ya. Oh iya, jadi kawan pajak kalau sudah ada diterima dan sudah mengajukan sertifikat elektronik, aktivasi akun PKP, sudah bisa bikin faktur ya? Sudah bisa membuat faktur. Membuat faktur. Bisa mengeluarkan faktur dan juga bisa mengkreditkan pajak masukannya. Lumayan kan ya? Itu sebenarnya kan kalau misalnya kita beli barang kita dapat faktur. Kalau misalnya kita keluar barang ya kita juga ngeluarin faktur. Itu nanti dihitung pajak masukannya, dikurangi pajak keluaran. Kalau masih ada sisa berarti harus bayar gitu kan. Kalau ada lebih bisa jadi lebih bayar ya. Kerjanya Kak Dia. Kerjaan saya. PBK atau dan segala macamnya ya. Pengajuan LP ya, itu sudah biasa ya Kak Bay. Nah, kawan pajak kalau sudah mendapatkan aktivasi akunnya bisa segera
menggunakan aplikasi fakturnya. Mungkin kalau misalnya butuh bantuan bisa dibantu oleh petugas helpdesk. Atau kalau mungkin sudah bisa mungkin ya. Dan pinter-pinter kan pinter-pinter kayaknya sih dia. Bisa install sendiri e-fakturnya dan membuat fakturnya. Iya, kalau misalkan belum paham boleh ketemu Kak Dia. Iya, boleh pastinya. Nanti ketemu saya dan teman-teman helpdesk di KPP Surabaya Genteng. Oke, apalagi nih Kak Baihaki ya yang mau kita bahas ya? Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan nih Kak. Kalau misalnya ada pertanyaan, kawan-kawan pajak bisa hubungi kami di Telegram. Iya, Telegramnya kita nomor berapa ya? Berapa Kak Dia? 089 696 176 611. Maaf, saya juga kurang hafal. Enggak. Atau kita kawan pajak bisa follow akun sosial media kita ya. @pajak_sby Genteng. Di situ kalau di Telegram mungkin kawan pajak bisa tanya terlebih dahulu atau minta formulir juga bisa ya. Oh iya betul. Formulirnya bisa diminta online lewat Telegram. Online, terus nanti cetak terus isi sendiri. Ya, daripada harus ke KPP, terus harus minta KPP, formulir terus pulang lagi, stempel. Ya, terus stempel ada ya. Yang betul lupa, untuk badan itu harus ada stempel di permohonannya. Kadang ada juga kasihan kan, datang isi formulir ternyata lu bawa stempel. Itu kasihan. Kasihan ya, jadinya bolak-balik. Jadi bolak-balik. Pastikan sudah lengkap semuanya dan memenuhi administrasinya. Oke, baik, sepertinya pembahasan kita sudah sangat jelas dan lengkap ya Kak. Kayaknya sudah jelas, lugas. Oh iya, mengingatkan kembali ya kawan pajak, kalau sudah mendapatkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak itu wajib melaporkan PPN-nya. Ya betul, wajib. Setiap bulan ya? Setiap bulan. Walaupun tidak ada transaksi, kawan pajak harus melaporkan PPN-nya. Nah, ini masalahnya kalau misalnya kawan pajak belum melakukan aktivasi akun, pastinya belum bisa melakukan pelaporan SPT PPN. Iya, betul. Kan? Jadi setelah mengajukan permohonan PKP dan mendapatkan SPPKP bisa segera untuk mengajukan sertifikat elektronik dan aktivasi akun. Namun setelah diterima atau ditolak ya. Iya betul, setelah verifikasi lapangan tadi Kak Dia. Baik, demikian podcast kita kali ini. Pembahasan kita sudah sangat jelas dan lugas ya. Siap. Semoga kawan pajak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Ya, semoga dapat pencerahan seperti hari ini cerah sekali. Oh iya, cerah sekali. Kita syutingnya pas. Nah, jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa permohonan PKP ini dimulai dari langkah pertama adalah kawan pajak harus memastikan untuk administrasinya itu sudah memenuhi. Yang pertama, sudah lapor SPT 2 tahun terakhir dan tidak ada tunggakan pajak baik itu badan maupun pengurusnya. Selanjutnya, kawan pajak bisa mengajukan permohonan, meminta permohonan secara online. Untuk ini ya, formulirnya bisa melalui Telegramnya kami. Setelah mendapatkan formulirnya bisa diisi dan diajukan ke KPP, permohonan PKP-nya. Akan jadi SPPKP, yaitu surat pengukuhan kena pajak 1 hari kerja. Setelah itu akan dilakukan verifikasi lapangan. Lalu setelah verifikasi lapangan, kalau misalkan diterima, itu nanti bisa kawan pajak mengajukan permohonan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP agar bisa membuat faktur maupun melaporkan SPT PPN-nya. Ya betul. Oke, sampai di sini ya podcast kita kali ini. Saya Diah Kumular Andayani. Saya Baihaki. Pamit undur diri ya. Sampai jumpa di podcast KPP Pratama Surabaya Genteng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.